Ini turun ke lapangan tuh bukan pencitraan atau mencari exposure, tidak. Dialog langsung dengan warga, dialog langsung dengan pelaku UMKM, dialog langsung dengan petani, itu penting sekali. Ini turun ke lapangan tuh bukan pencitraan atau popularitas, mencari exposure, tidak. tidak. Dialog langsung dengan warga, dialog langsung dengan pelaku UMKM, dialog langsung dengan petani, itu penting sekali. Jadi dikatakan oleh Wakil Presiden kita, Mas Gibran, katanya turun ke lapangan itu bukan pencitraan atau exposure ataupun hanya ingin menjadi supaya dikenal masyarakat. Itu bukan, dirinya itu mengenal turun ke lapangan itu hanya ingin dekat dengan masyarakat, mengenal lebih jauh dengan masyarakat, supaya apa, dalam proses menjadi wakil presiden itu harus turun ke lapangan terus, karena jangan selalunya mengantor terus di mana di Istana Negara itu. Mas Gibran Raka Buming Raka sudah benar menjalankan apa yang dia jalankan. Pada intinya Mas Gibran itu ditugaskan oleh Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto itu suruh turun ke lapangan, dan dikatakan bahwa Mas Gibran Raka Buming Raka mau diarahkan atau suruh turun ke lapangan ke daerah pedalaman, yaitu di daerah Papua. Jadi supaya apa, di Papua itu kan memang satu dalam beberapa unsur itu banyak sekali mengalami keturunan atau mengalami ketinggalan dengan di daerah pulau-pulau yang lainnya, seperti ekonomi, terus tentang pangan, terus sandang, segala macamnya itu memang di daerah timur, yaitu khususnya di Papua, itu memang sangat harus membutuhkan pendampingan dari pemerintahan pusat. Jadi bukan Mas Gibran itu hanya ingin menikmati wakil presidennya itu hanya duduk-duduk santai di Istana Negara. Jadi untuk kalian semuanya, Mas Gibran Raka Buming Raka itu selalunya bekerja turun ke lapangan. Jadi jangan mengira bahwa wakil presiden ini tidak bekerja. Jadi tidak ada isu-isu, yaitu apa namanya, pencopotan Gibran Raka Buming Raka, yaitu dengan mengantarkan surat pemakzulan untuk mencopot wakil presiden Raka Buming Raka. Ya. Baiklah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam kebajikan. Oke, soal purnawirawan ini ya. Teman-teman wartawan udah lama nggak ketemu saya. Jalan Pak Luhut. 2 tahun yang lalu ya, saya bicara di sini. Oke. Untuk Presiden Jokowi masih ya. Oke, masih Presiden Jokowi katanya. Dengan posisi saya sebagai One Team Press dulu ya. Oh, One Team Press. Sebagai penasihat khusus Presiden. Penasihat khusus Presiden. Dan keamanan. Ya, politik dan keamanan katanya. Secara etika moral ya. Ya betul. Memang penasihat presiden itu dibatasi ngomongnya. Oh, dibatasi ngomongnya katanya. Kan sesuatu yang disampaikan ke presiden, ya, atau yang dibicarakan dengan presiden, ke umum kan. Di muka oke, betul, Pak. Murahnya begitu. Ya, sehingga memang sudah lama saya tentu tidak berbicara dengan teman-teman wartawan. Ya. Oke, betul. Tapi sore ini saya baru saja menghadap presiden. Oke, menghadap presiden katanya Prabowo Subianto. Yang dibicarakan. Oke, apa saja Bapak? Tapi ada satu hal yang memang saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian. Oke. Ya, sehubungan dengan apa, Bapak? Surat. Oh, pemakzulan. Ya. Oh, sudah. Atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI. Oh, Forum Purnawirawan TNI. 8 poin ya, 8. Oh, 8 poin. Oke.
Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden dan juga disampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan ya, TNI, Jenderal, oke Bapak. Disampaikan secara terbuka. Betul Bapak. Ya. Nah di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami. Ya, menghormati itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, perjuangan. Betul sekali. Kemudian itu punya sikap moral. Ya, Sabta Marga. Ya. Oke, betul Bapak. Oleh karena itu beliau memahami itu. Betul. Berarti memahami. Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI. Serta merta menjawab itu. Tidak bisa. Spontan menjawab tidak bisa. Tidak bisa Bapak. Alasan. Ya. Karena apa Bapak? Kan beliau perlu mempelajari dulu. Ya. Mengkaji. Statement itu. Isi dari usulan-usulan. Dipelajari satu persatu karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah fundamental. Betul sekali Bapak. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, juga Panglima tertinggi TNI, mempunyai kekuasaan yang tak terbatas ya. Kekuasaan beliau, kewenangan dia terbatas juga. Dalam negara yang kita menganut trias politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya menjawab atau merespon itu. Betul sekali. Nah, lalu yang ketiga, kebijakan Presiden atau keputusan Presiden tidak semata-mata ya, muncul dari satu sumber. Presiden mendengarkan, tapi tidak hanya satu sumber, kemudian Presiden mengambil keputusan, mengambil kebijakan. Harus banyak sumber-sumber lain. Betul sekali Bapak. Juga belum mengambil keputusan bukan hanya fokus pada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan Presiden sebelum mengambil keputusan. Nah dengan demikian maka kalau ada anggapan bahwa Presiden tidak merespon, bukan seperti itu ya. Presiden dia telah merespon seperti itu. Oleh karena itu beliau berpesan tadi kepada saya, disampaikan kepada masyarakat ya, agar tidak ikut berpolemik masalah ini, tidak ikut menyikapi pro dan kontra, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, perpecahan ya Pak, mengganggu kebersamaan kita, keharmonisan kita sebagai bangsa. Nah itulah ya kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, sehingga dengan demikian maka kita mengharapkan bahwa saatnya nanti ya tentu ada penjelasan resmi ya yang bisa mendinginkan suasana. Kita sedang menghadapi ya banyak masalah ya, tentunya yang kita harapkan adalah satu ketentraman di masyarakat, keharmonisan, kebersamaan untuk menghadapi hal-hal yang benar diinginkan lah ya. Betul Bapak. Saya sampaikan. Ya. Terima kasih. Apa itu? Saya Zam dari Kumparan. Mau penegasan, berarti ini merespon yang tuntutan Forum Purnawirawan TNI itu mendesak Gibran mundur melalui MPR itu ya Pak ya? Iya, kan ada kan 8 poin itu. Ya. Sekarang sudah beredar di medsos. Ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul.
Inilah ya sikap presiden, ya. Bukan mengasuhkan, ya, tapi menghargai, ya. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu ya menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak jangan sampai jadi ada salah satu provokatif juga bahwa presiden, ya. Sudah dikatakan bahwa Bapak Wiranto itu kan usulan, ya, usulan. Ya, hanya usulan Purnawirawan TNI. Ditujukan kepada presiden, gitu kan? Nah, presiden tidak buru-buru merespon tadi dengan alasan saya sebutkan tadi. Gitu ya. Apalagi, silakan. Pak, cek. Pak, izin salah satu poin yang lain kan soal penegasan Forum Purnawirawan untuk meminta reshuffle kabinet yang punya kepentingan dengan Presiden Jokowi. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah akan direshuffle juga atau bagaimana? Lalu apakah ada rencana Pak Prabowo untuk tokoh-tokoh dalam Forum Purnawirawan itu? Nah, pertanyaan ketiga Pak, ini kan Pak Jokowi itu kan sedang diutus ya untuk ke Vatikan. Nah, itu sebetulnya untuk diutus ke pemakaman Paus Franciscus ke Vatikan. Nah, ini sebenarnya alasannya apa sih Pak? Pak Prabowo mengutus Pak Jokowi. Apakah itu juga berkaitan dengan isu soal yang diungkapkan oleh Forum Purnawirawan itu? Terima kasih Pak. Pertanyaan ketiga di luar konteks ya. Pertanyaan pertama dan kedua sudah terjawab bahwa Presiden mendengarkan, ya, tapi tidak serta-merta menjawab itu. Alasannya apa? Sudah saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih. Saya kira itu aja ya. Ini sudah jelas oleh Bapak penasehat dari penasehat Presiden bahwa Wiranto mengatakan bahwa jadi memang Purnawirawan itu ada beberapa purnawirawan itu mengajukan gugatan penurunan soal Gibran pengunduran surat pemakzulan suruh mundur dari jabatannya dari wakil presidennya. Bukan tidak Bapak Presiden Prabowo Subianto itu tidak merespon, tapi dirinya itu tidak mau buru-buru menangani soal tersebut. Karena apa? Kepenginnya Bapak Prabowo Subianto itu di negara Indonesia ini kan pasti ada pro dan kontra. Tetap Bapak Prabowo itu mengambil jalur tengah, yaitu bagaimana inginnya Bapak Prabowo itu mendinginkan suasana dari gerombolan dari Purnawirawan itu. Memang betul ada beberapa poin, 8 poin diusulkan kepada Bapak Prabowo Subianto lewat DPR RI, yaitu Mbak Puan Maharani. Sudah belum sampai suratnya ke Bapak Ibu Puan Maharani, belum di tangannya, dan juga belum ada koordinasi yang tepat. Jadi Bapak Prabowo itu sudah menanggapi soal pencopotan Gibran Rakabuming Raka. Cara logika yang mencopot Gibran Rakabuming Raka kan memang dari golongan Purnawirawan, mantan Purnawirawan yaitu Sunarko Kumis. Yes, memang sudah ditanggapi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tapi kayak gini Bapak Sunarko, kayak gini loh. Anda kenapa sih masih itu kan Bapak Gibran Rakabuming Raka itu kan dimilih masyarakat secara utuh dan secara umum dan terbuka. Karena apa? Pemilihan umum serentak pada saat presiden dan wakil presiden dipilih oleh masyarakat. Dan alhamdulillah
Prabowo Subianto dan pasangan Gibran Rakabuming Raka itu mendapatkan suara terbanyak sampai 96 juta atau 95 juta seluruh masyarakat Indonesia, dan dinyatakan menjadi kepala negara, yaitu Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Kenapa disuruh turun? Sampai dikatakan oleh Bapak Sunarko Kumis menjelek-jelekan wakil presiden. Ini Bapak wakil presiden Gibran Rakabuming Raka itu belum merespon. Memang sudah merespon kalau dirinya itu mau mengajukan gugatan seperti itu karena ujar kebencian provokatif kepada namanya Bareskrim, Bapak Sunarko Kumis mau diapakan, itu loh. Jadi hati-hati Bapak Sunarko. Jadi kalau ngomong itu kepada kepala negara dan wakil kepala negara itu harus hati-hati, yang benar-benar, jangan asal menuduh jadinya provokatif supaya diturunkan Gibran Rakabuming Raka mundur jadi wakil presiden dan digantikan mungkin oleh Purnawirawan. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat itu jangan seenaknya ngomong itu, khususnya para netizen ya, kami kalangan dari netizen itu bisanya kan mengerti, oh ini harus mengirimkan surat Bambang Sulan supaya Mas Gibran Rakabuming Raka itu turun. Ya memang kita menanggapi, memang paham. Yang penting jangan menjelek-jelekan Mas Gibran Rakabuming Raka. Kata Sunarko Kumis, yaitu Mas Gibran itu otaknya kotor, kata Amin Rais juga itu. Aduh, ini harus gimana lagi kan? Harusnya semakin tenang, tentram, damai Indonesia. Jadi jangan membuat gaduh di negara Republik Indonesia. Anda Purnawirawan, Anda makan di Indonesia, tempat tinggal di Indonesia, dan seluruhnya di Indonesia. Kenapa sih Anda masih juga menjelek-jelekan Mas Gibran Rakabuming Raka yang sebagai statusnya wakil presiden, gitu loh ya. Kalau Anda kan statusnya hanya mantan purnawirawan yang sudah turun, bukan sekarang lagi menjabat, gitu loh. Terima kasih.